Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Afrian dari kelas S2A dengan NPM 2019-015-000058. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum profesi konseling. Jadi yang pertama itu kita konseling itu sebagai upaya pendidikan. Konseling sebagai bagian internal dari sistem pendidikan di sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Jadi adanya konseling itu mempengaruhi juga untuk mutu pendidikan, karena dalam hal ini konselor atau tenaga profesional konselor dia berperan untuk mengembangkan case pada individu peserta didik. Yang selanjutnya adalah konseling digunakan sebagai rangkaian upaya pemberian bantuan. Dalam hal ini konseling juga diberikan dalam rangka memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami KST atau kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Yang selanjutnya konseling digunakan untuk memperkembangkan diri. Dalam hal ini konseling juga berperan untuk mengembangkan case atau kehidupan efektif sehari-hari secara optimal. Yang selanjutnya dalam arti luas, konseling dianggap sebagai bentuk upaya pendidikan. Yang selanjutnya dalam arti sempit, konseling dianggap teknik yang memungkinkan individu menolong dirinya sendiri. Dalam arti konseling itu membuat individu dan peserta didik itu mandiri, sehingga dia mampu mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Semisal konflik, dia bingung untuk mengambil jurusan untuk mungkin waktu SMA, IPA atau IPS, atau mungkin SMK jurusan akuntansi, manajemen, atau yang teknik. Dan selanjutnya secara fungsional, konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Jadi dalam hal ini konseling itu sangat berperan dalam pendidikan, terutama pengembangan case dan mengentaskan KST. Untuk selanjutnya adalah konselor sebagai pendidik profesional. Dalam hal ini pendidik profesional, kalau misal dia ingin mengambil bimbingan dan konseling, dia pertama dia harus S1 BK atau dia S1 BK plus PPK atau pendidikan profesional, pendidikan profesi konseling. Dalam hal ini kompetensi pendidikan konselor merupakan penggabungan bahan pada naskah akademik penataan pendidikan profesional konselor dan layanan BK dalam jalur pendidikan formal. Terus dalam hal ini juga ada rambu-rambu penyelenggaraan pendidikan profesional konselor yang dikeluarkan oleh pengurus besar asosiasi BK, atau semisal dalam Indonesia itu seperti APKIN, Asosiasi Badan Bimbingan Konseling Indonesia. Dalam standar profesional pendidikan konselor, yaitu yang pertama kompetensi akademik. Dalam hal kompetensi akademik, konselor itu harus, konselor atau guru BK, dia harus mengenal secara mendalam peserta didiknya itu seperti apa. Apakah dia pribadi yang introvert, extrovert, atau dia pribadi yang suka berimajinasi, atau dia pribadi yang kreatif, ataupun pribadi yang mungkin nantinya dia mempunyai sikap negatif seperti kayak troublemaker di kelasnya. Tapi kita dalam hal ini kita harus mengenal dia sehingga kita dapat mampu membuat kehidupan efektif sehari-harinya berkembang dan bisa berkembang lebih lagi secara optimal. Yang kedua, menguasai hasanah teoretik BK. Dalam hal ini seorang tenaga konselor dia harus memahami teori-teori dalam BK, dan juga nanti dia agar nantinya dia kalau sudah paham teoretik BK, dia dalam di lapangan atau dalam prakteknya dia tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya sebagai guru BK atau konselor. Yang selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran BK yang mendidik. Dalam hal ini kita menyelenggarakan pembelajaran bimbingan konseling yang mendidik, semisal kita melakukan pendidikan karakter. Dalam pendidikan karakter ini kita pembentukan bisa memasukkan unsur-unsur kayak agama, tentang norma-norma sosial, norma-norma agama, bahwa yang tidak diboleh dilakukan oleh agama itu seperti ini, yang dilarang itu seperti ini. Kita bisa memberikan arahan yang mendidik dan mampu membentuk pribadi atau individu tersebut mempunyai sikap yang positif, sikap yang baik, dan menjadi bibit unggul untuk berkembangnya masa depan Indonesia ini.
Yang selanjutnya memelihara mutu kinerja program S1BK. Jadi lulusan BK nantinya harus menjaga mutu kinerjanya, karena di era globalisasi sekarang ini, apalagi di era digital ini, kita lulusan S1BK harus pertama menguasai iptek, tidak ketinggalan zaman, dan selalu mengikuti perkembangan pendidikan di Indonesia. Karena itu sebagai modal kita dalam melaksanakan layanan BK yang akan diberikan kepada para siswa. Yang selanjutnya mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Jadi kita harus profesional, tidak hanya untuk misal kita menangani SD harus profesional, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, ataupun di luar sekolah kita harus profesional. Dari mulai kita setuju untuk mengambil jurusan BK dan kita udah niat untuk mengambil konselor, profesi konselor, dan kita harus profesional dari sekarang dan sampai kapanpun, karena itu mempengaruhi kinerja kita. Yang kedua tadi itu merupakan kompetensi akademik. Yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional akan terbentuk melalui pelatihan yang tadi saya sebutkan tentang kompetensi akademik. Apabila kita menguasai atau kita melalui latihan kompetensi akademik dengan baik, kita dapat menjadi profesional, karena dalam poin-poin tadi yang di kompetensi akademik sudah dijelaskan bahwa mengembangkan profesionalitas itu secara berkelanjutan, tidak hanya untuk masa sekarang tapi untuk masa yang akan datang dan masa seterusnya. Kita harus bersikap profesional, karena kalau kita tidak profesional itu sangat-sangat akan membuat klien kita, bahkan diri kita sendiri merasa dirugikan. Karena hal itu nanti akan, apabila kita tidak profesional, kita bisa-bisa memberikan keputusan atau memberikan solusi yang ditentukan oleh kita kepada klien, dan nanti klien akan dia akan terus bergantung pada konselor itu. Jadi itu sangat tidak baik gitu. Yang selanjutnya mengikuti beberapa program pelatihan seperti PPL atau program pengalaman lapangan yang dilakukan secara sistematis dan sungguh-sungguh. Dari PPL ini dilakukan secara sistematis sesuai dengan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuannya, dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak main-main, karena ini sebagai modal awal kita nanti untuk terjun ke dunia konselor, atau nanti kita masuk ke dunia konselor, baik itu nanti di lingkungan pendidikan ataupun di luar pendidikan. Dan juga nanti setelah mengikuti PPL, kita mengisi latihan keterampilan dasar konseling. Latihan keterampilan dasar konseling ini sangat dibutuhkan untuk sebagai fondasi kita untuk kedepannya untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Yang kedua adalah latihan terbimbing atau self-supervised practice. Latihan terbimbing ini nanti juga kita sangat terbantu apabila kita sudah menguasai latihan terbimbing. Kita bisa naik tingkat, yaitu latihan penugasan terstruktur atau self-managed practice. Dalam latihan penugasan terstruktur ini nantinya kita akan tahu urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pemberian layanan. Yang selanjutnya, kalau misal kita sudah menguasai latihan penugasan struktur, kita bisa naik tingkatan, yaitu latihan mandiri atau self initiated practice. Dalam hal ini nanti kita sudah menguasai beberapa latihan, nantinya konselor itu akan menjadi konselor yang baik, profesional, dan berhasil. Dalam arti berhasil, dia mampu mengentaskan KSK dan mengembangkan case gitu. Untuk selanjutnya, untuk alur dalam hal ini rambu-rambu penjelasan program pendidikan profesional, pendidikan konselor. Dalam hal ini ada ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, alur pikir pengembangan kurikulum. Jadi alur pikir pengembangan kurikulum itu ada beberapa. Jadi kita harus mengikuti alur secara baik, karena dalam hal ini kita setiap tahun itu bahkan kurikulum itu berkembang dari KTSP, kurikulum 2006, dan juga KTSP atau kurikulum 2006, dan sekarang K13, dan ada isu, ada kurikulum nasional. Jadi dalam hal ini kita harus mengikuti perkembangan alur sehingga kita dapat memberikan
pembelajaran atau pelayanan BK ini sesuai dengan standar pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah rambu-rambu proses pembelajaran. Rambu-rambu proses pembelajaran ini harus dilakukan karena supaya kita mempunyai pelayanan yang terstruktur dan sesuai dengan terstruktur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan untuk memberikan pelayanan BK. Jadi untuk selanjutnya yang ketiga adalah mahasiswa. Terutama kita tidak mungkin memberikan pembelajaran tanpa peserta didik ataupun mahasiswa. Yang selanjutnya adalah ketenagaan itu seperti dosen pembimbing ataupun nanti dosen dalam PPK atau pendidikan profesi konselor. Yang selanjutnya sarana dan prasarana dalam hal ini sarana dan prasarana ini harus mendukung, karena sarana itu kayak lab untuk bimbingan konseling itu harus mendukung, buku-buku penunjang dan lain sebagainya, terutama dalam ruang kelas ataupun fasilitas seperti yang membuat nyaman dalam belajar kayak AC mungkin disediakan kipas angin sehingga kita tidak merasa kepanasan. Yang selanjutnya OPS konselor atau objek praktek spesifikasi. Yang pertama wawasan BK. Dalam hal ini wawasan BK yang harus dimiliki konselor itu harus dia mempunyai wawasan yang luas dan mempunyai pengalaman dalam penanganan kasus, sehingga nanti dalam terjunnya ke praktek memberikan layanan dia mampu memberikan layanan yang baik dan tanpa kebingungan. Wawasan BK ini ada paradigma BK. Paradigma BK itu untuk sekarang apalagi di sekolah, BK itu sering disebut kayak polisi sekolah, kayak menakut-nakuti karena mungkin di sekolah tugas BK kayak motongin rambut yang mungkin tidak sesuai standar sekolah, memotong celana yang tidak sesuai standar dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada visi BK. Visi BK itu mewujudkan kehidupan manusia itu yang membahagiakan. Dalam hal ini manusia itu bahagia secara jasmani maupun secara rohani. Yang selanjutnya adalah misi BK. Misi BK itu ada 3. Yang pertama misi pendidikan, misi pengembangan, dan yang ketiga misi pengentasan masalah. Misi pendidikan ini tadi sudah dijelaskan bahwa BK itu sangat berperan dalam pendidikan karakter dari siswa-siswa atau peserta didik ataupun mahasiswa di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya adalah isi pengentasan. BK dalam hal ini dituntut untuk bisa membantu mengentaskan masalah yang dialami dari peserta didik ataupun mahasiswa. Jadi kita mampu membantu peserta didik itu mengentaskan masalah seperti mungkin masalah pribadi dia, kesulitan dalam belajar ataupun masalah dia dengan keluarga dia, seperti itu. Yang selanjutnya pengentasan masalah. Dalam ini pengentasan masalah tadi sudah dijelaskan bahwa seorang BK kita harus mampu mengentaskan masalah case atau KST yang dialami oleh mahasiswa. Yang selanjutnya pengembangan kita sebagai konselor harus mampu mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari yang terjadi pada yang ada pada individu atau konseli, sehingga memiliki kehidupan efektif sehari-hari yang berkembang secara optimal dan mandiri. Yang selanjutnya kode etik. Kode etik di sini sudah diatur dalam oleh APKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan di situ sudah diatur bahwa kode etik umum dalam memberikan layanan, riset, publikasi, dan juga dalam hubungan kita dengan rekan sejawat itu sudah diatur semua dalam kode etik. Yang selanjutnya adalah tujuan BK, yaitu mengentaskan KST dan mengembangkan KES. Jadi sudah saya sebutkan di atas, mengentaskan KST, kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu, seperti dia kesulitan dalam belajar atau dia ada masalah dengan mungkin kehidupannya, kita mampu membantu mengentaskan masalah itu sehingga individu atau klien tersebut mampu mengembangkan KES atau kehidupan efektif sehari-hari secara optimal. Yang selanjutnya adalah fungsi BK. Fungsi BK yang pertama pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Dalam prinsip-prinsip BK ini kalau ditarik secara garis besar itu
sesuai tujuannya, yaitu mengentaskan KST dan mampu mengembangkan cash. Jadi untuk itu tujuan dan fungsi itu hampir-hampir bersinergi, sehingga nanti mampu menciptakan tujuan BK yang baik atau yang berhasil ke depannya. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip BK. Prinsip-prinsip BK ini berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah individu, program pelayanan, pelaksanaan layanan, dan terutama BK di sekolah. Kita harus bisa menghapuskan paradigma para siswa bahwa BK itu adalah polisi sekolah, karena sebenarnya BK itu seperti malaikat penolong dari individu tersebut atau konseli begitu. Jadi kita harus mengubah pandangan atau paradigma itu, sehingga kita mampu menunjukkan kinerja kita secara optimal dan tidak menjadi paradigma atau momok menakutkan bagi para peserta didik. Yang dalam hal ini dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis layanan dalam BK. Ada 10 jenis layanan. Yang pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, terus layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Itu adalah 10 jenis layanan. Dari hal ini kita harus sebagai konselor kita harus mengetahui layanan apa yang akan diberikan kepada individu tersebut, sehingga nanti tepat sasaran dan mampu menghasilkan konseling yang berhasil. Dalam arti berhasil yaitu mengentaskan KST dan mengembangkan cash. Dan dari 10 jenis layanan tersebut kita juga bisa mampu menggunakan 6 kegiatan pendukung. 6 kegiatan pendukung ini dilakukan jika kita membutuhkan informasi tambahan dalam proses konseling spesial. Aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini berkenaan dengan kalau misal masalah yang dialami konseli atau individu tersebut sudah di luar dari ranah BK. Misal dia mengalami mungkin dia kesulitan belajar karena mempunyai penyakit asam lambung yang kronis, atau mungkin dia kesulitan belajar misal mata pelajaran matematika. Dalam hal ini kita bisa mengalihkan tangan kasus. Misal kalau dia kesulitan belajar dalam matematika, kita memberikan alih tangan kasus pada guru mata pelajaran matematika yang bersangkutan agar memberikan mungkin pembelajaran tambahan agar dia mampu menguasai matematika tersebut dan tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Yang selanjutnya adalah kegiatan BK. Kegiatan BK ini ada kegiatan yang akademis dan kegiatan non akademis. Kegiatan akademis itu berkaitan dengan dunia pendidikan, kayak tadi misal dia terjadi masalah dalam belajar ataupun masalah dalam penentuan nanti dia mau masuk universitas apa, sekolah apa gitu. Dan kalau kegiatan non akademis itu berkaitan dengan masalah sosial atau pribadi dia, misalnya dia ada masalah dengan keluarganya, konflik dengan mungkin lingkungannya dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang spektrum bimbingan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.